keselamatan tidak ada padamu, keimananmu itu tidak benar, begitu ya. Edi Bugis, Pinang, salam hormat. Pak Pendeta Risuli Lubis, tolong dong bacakan Amsal 7 pasal 17, 18 dan 19. Pengen dengar firman Tuhan dibacakan. Ya. Berapa tadi? Jangan kok naik deh ya. Siapa tahu ini ada pesan-pesan Tuhan. Amsal 7 ayat 17. Pembaringanku telah apa ini? Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu dan kayu manis. Iya. Jadi, saudara, makanya kalau pikirannya najis cabul ya, ini bahaya ini. Ini kayaknya si Edi Bugis ini, maaf ya, kuduga suka kawin-kawin nih. Kuduga ya, ini kayaknya suka, saya duga ya, karena dia mengartikan ayat ini, saya baca ya. Marilah kita memuaskan birahi hingga pada hari dan bersama-sama menikmati asmara, karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh ya. Jadi dia ini memang suka begini nih. Siapa ini? Si Edi Bugis ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Covizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Covizen semuanya, semakin kami tegaskan bahwa musuh utama daripada orang-orang Kristen, pendeta-pendeta Kristen, dan juga pembesar-pembesar Kristen itu bukan orang Islam, bukan orang di luar Kristen. Musuh utama mereka, apa musuh utama mereka? Kitab mereka sendiri. Lihatlah Risuli Kubis. Coba Risuli Kudis disuruh baca kitabnya sendiri aja malu. Ya, pura-pura gagap, pura-pura nggak bisa baca. Kenapa? Karena memang ada ayat-ayat yang tidak senonoh di dalam kitab mereka, yang dikutip oleh mereka yang katanya firman Tuhan. Tetapi ketika mereka suruh baca saja, mereka cengar-cengir karena nggak layak dibaca. Bayangin, yang punya kitab saja males baca itu, apalagi yang nggak punya kitab kayak kita, nggak ngerasa punya kitab itu. Dan lucunya, mereka menggunakan kata bahwa kitab itu adalah kitab Injil. Nah, ini lucunya. Orang Kristen selalu mengatakan ini adalah Injil kami, ini adalah Injil. Kalimat Injil itu datangnya dari mana sih? Mereka dapat kalimat Injil itu dari mana sih? Dari Al-Quran kan? Dari orang Islam. Apakah orang Islam akan mengakui kitab mereka itu sebagai Injil? Tidak. Injil adalah kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Bukan kitab yang sekarang berada di tangan orang Kristen. Kenapa? Karena kitab yang dulu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam itu tidak dibawa oleh orang Kristen. Orang Kristen sendiri mengatakan bahwa Bible itu dikumpulkan, tulisan-tulisannya itu adalah catatan-catatan dari murid-murid Yesus atau dari wartawan-wartawan yang menuliskan kehidupan Yesus. Jadi Bible yang sekarang itu bukan Injil yang diturunkan oleh Nabi Isa alaihissalam, yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Seharusnya kalau memang itu adalah kitab Injil, itu bukan Bible of Markus, Bible of John, bukan Bible-nya John ya, bukan punya Markus, bukan punya, itulah intinya. Tetapi harusnya adalah Bible of Jesus, Bible-nya milik Yesus. Jadi Injil yang betul-betul ditulis oleh Yesus, kan harusnya begitu. Tapi kalau kita tanya kepada mereka, mana Bible yang ditulis oleh Yesus? Kan nggak ada. Makanya kalau mereka mengatakan itu adalah Injil, ya kita tolak. Karena di dalam Islam, Injil adalah kitab yang dituliskan oleh Nabi Isa alaihissalam, yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan itu menjadi petunjuk bagi Nabi Isa dan pengikutnya dari Bani Israel. Makanya kalau orang-orang Kristen sekarang menyebut itu adalah Injil, Injil, Injil. Injil itu kalimat dari mana? Dari Islam, dari Al-Quran. Tapi sebetulnya kitab mereka tidak pernah bernama Injil. Mereka, orang-orang Kristen sekarang menamai kitab mereka dengan Injil itu karena mereka hidup di Indonesia. Dulu pernah saya sampaikan, cara mereka memurtadkan umat Islam adalah memperkenalkan diri mereka sebagai orang Nasrani di masa lalu. Jadi mereka datang kepada orang-orang Islam, memperkenalkan diri mereka sebagai orang Nasrani. Tuhan mereka adalah Allah. Kemudian Yesus itu juru selamat. Yesus bukan Yesus, tapi mereka mengatakan Isa alaihissalam atau Isa al-Masih. Mereka pakai itu semua ya, Isa al-Masih. Kemudian Tuhannya adalah Allah. Kitab mereka adalah Injil. Kita menyembah Tuhan yang sama, yaitu Allah. Bedanya kami mengikuti Isa, kalian mengikuti Muhammad.
Tapi agama kami ini ya masih serumpun dengan kalian. Karena apa? Karena kami ini adalah agama yang juga ditulis di dalam kitab kalian sebagai ahli kitab. Itu mereka itu. Sampai begitunya mereka ingin memurtadkan umat Islam. Sampai nyolong-nyolong kata-kata, kalimat-kalimat di dalam Al-Quran, kalimat-kalimat milik umat Islam untuk memperkenalkan Kristen kepada orang Islam. Itu dulu zaman ketika kita sebut mereka sebagai Zending. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas lagi Zending. Walaupun di masa lalu di Kof Media Channel pernah saya bahas tentang Zending, tapi kita nanti akan bahas lagi trik-trik orang Kristen di masa lalu memurtadkan umat Islam di masa Zending. Yang itu juga ditolak oleh siapa? Oleh Ibu kita Kartini. Ya, Ibu Kartini sendiri menolak Zending karena benar-benar cara yang hina yang dilakukan oleh orang-orang Kristen untuk memurtadkan umat Islam, ngajak mereka untuk masuk Kristen tuh caranya hina. Dengan berbagai macam cara semuanya dihalalkan. Makanya kalau kita sekarang ngomong, orang-orang Kristen sekarang banyak mengutip kalimat-kalimat milik umat Islam, ya memang itu sebuah kenyataan. Ya, itu sebuah kenyataan. Makanya ya, wahai orang Kristen, jangan tersinggung kalau kami mengatakan sudahlah, kalian berhenti menggunakan kalimat-kalimat umat Islam, istilah-istilah umat Islam, pakailah istilah-istilahmu sendiri. Ya memang karena itu punya orang Islam, punya umat Islam. Kalian harusnya membanggakan dong kata-kata dan kalimat dari kitab kalian. Jangan malah nebeng punya umat Islam terus-terusan. Nah, malah sekarang itu diklaim jadi milik mereka, kan konyol. Wallahu a'lam bishawab.